Siapa orang itu? Rajin benar dia. Sahrul. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Ini berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untung dia cepat sadar ya Allah. Kalau tidak, bagaimana dengan hidupannya yang makin rusak? Ya Allah, syukur alhamdulillah. Allah Rabbi. Ya Allah. Ya Rabb. Terima kasih Tuhan. Kenapa begitu lama dia bersujud? Doa apa yang dia baca sehingga begini panjang dan lama? Atau dia lupa ayat apa yang mau dia baca? Karena sudah terlalu lama lidahnya tidak pernah mengingat nama Allah. Rul, kamu tidur ya, Rul? Syarul, tidak baik tertidur waktu sholat. Bangun, Rul. Rul, Syarul. Ya Allah, ini anak kenapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, begitu besar hidayah yang kau berikan kepada anak ini. Mudah-mudahan orang tuanya tabah menerima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Syafii, ada apa subuh-subuh begini? Silakan masuk, Pak. Silakan. Sarkawi, Sahrul anakmu. Dia sudah... Kenapa? Kenapa dengan Sahrul, Pak Haji? Apa dia bikin onar lagi di surau? Masya Allah. Anak itu memang tidak bisa kembali ke jalan yang benar, Ji. Dengar dulu, Wi. Sahrul anakmu sudah tidak ada. Maksud Pak Haji? Dia sudah pergi menghadap yang kuasa. Sahrul? Anak saya meninggal? Percayalah.
Tapi saya mohon kamu tenang ya, Wi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Di mana mayatnya, Pak Haji? Dia ada di surau, Wi. Dia meninggal dalam keadaan bersujud kepada Allah. Insya Allah. Kenapa dia meninggal di surau ini? Apa tandanya peristiwa ini? Barangkali dia itu mau mencuri alat-alat elektronik itu. Tapi langsung dimatiin sama jin penunggu surau ini. Coba-coba sih mau bikin kejahatan di rumah Allah. Masuk ke sini bukannya pengen tobat, malah nambah dosa. Ya Allah, Bu As. Jangan bicara seperti itu di depan orang yang sudah meninggal. Dosa. Pak Safi kemana sih? Biasanya dia sudah ada. Mana sebentar lagi sudah masuk waktu subuh. Iya, Cok. Tolong cari Haji Safei di rumahnya. Saya akan segera mengumumkan musibah ini lewat pengeras suara. Baik, Pak Haji. Nanti saya juga akan mampir ke rumah almarhum sekalian memberitahukan kepada bapaknya. Bagus. Ya, ayo bapak-bapak. Cepetan diurus dulu jenazahnya Sahrul. Biar nanti tidak mengganggu kekusukan sholat subuh kita nanti. Ayo, Pak. Ya bapak-bapak, buruan dia tuh diurus. Kalau nggak buru-buru diurus, ntar mau bangke lagi. Astagfirullahaladzim, Bu As. Jangan bicara kasar seperti itu. Biarpun selama hidupnya dia pernah berbuat jahat, tapi sekarang dia sudah meninggal. Sudah menjadi mayat. Bukannya kita memberi doa, bacakan Al-Fatihah, apa kek? Bu Juwariah itu mau tahu kenapa saya benci banget sama tuh mayat? Hah? Dia itu dulu hampir memperkosa anak saya si Sandra. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosanya anak itu. Tenang sayang. Tenang. Aduh, sialan lo. Dia memperkosa aku, Ma. Kubunuh kau berandal tengek. Apa? Lu mau bunuh gue? Orang kaya. Jangan mentang-mentang lu orang kaya, lu bisa bunuh gue, berani datengin kayak gue, ha? Cepat keluar dari sini. Cepat. Kalau tidak aku akan teriak biar kamu mampus dibakar orang kampung. Teriak kayak sana, teriak kayak kenceng. Emangnya lu nggak malu anak gadis lu gue perkosa, ha? Udahlah, Bu. Pokoknya lain kali, kalau gue lagi pengen, gue boleh kan kesini lagi, ya kan? Cis. Rul, pulang yuk, Nak. Ayo. Aduh, Bapak. Bapak ngapain? Ganggu Sahrul tidur aja. Itu bukan tempat tidur, Nak. Coba kamu lihat. Bergelimpangan dengan anak perempuan begitu. Jangan bikin malu bapak sama ibu, ya. Ayo. Pak, yang harusnya malu itu Sahrul. Bapak ngapain jemput Sahrul ke sini? Udah deh, Bapak pulang aja ke sono, ke rumah, ya. Cep, lu serius berani ngelawan si Sahrul? Gue dendam yuk. Dan gue akan cari cara buat mampusin dia. Terus kalau lo yang mati, gimana? Pokoknya lu jangan buka mulut. Soalnya cuma lu yang tahu rencana gue. Kalau sampai dia tahu, lu yang bakal gue bunuh. Gua kan sobat lo, Cep. Gue malah seneng lo pengen bunuh dia. Terus terang nih, gue juga gak keder sama kelakuan dia. Tapi Cep,
lo kenain dia tepat di jantungnya. Udah belum? Sabar. Ntar lagi juga kelar. Apaan sih lo? Kayak belai-belai segala lo, kayak homo lo. Udah buruan lah. Konyol lo. Au! Au! Sakit, monyet. Mampus lo. Main keplak-keplak aja lo, Rol. Apa lo liat-liat? Naksir ya? Homo. Hah, sialan lo. Udah, gue kebelet nih. Pegangin. Mampus lo. Kocep! Setan lo, Cep. Bunuh gue dari belakang lo. Gue balas lo, Cep. Ajar lo, Cep. Ayo tusuk lagi. Ayo tusuk lagi. Ayo tusuk lagi. Cecep! Keluar lo! Banci lo, pengecut! Kenapa Sarul ya? Entahlah, kenapa dia ngamuk di sini. Ayo keluar lo! Kalau lo nggak keluar, gue obrak-abrik rumah lo! Rupanya Cecep punya masalah dengan dia. Cecep kemana, Bu? Dari tadi malam dia tidak pulang ya. Aduh, aku takut ya. Nanti Cecep dibunuhnya. Keluar ya, temuin dia. Ya. Astagfirullah. Nak Sarul. Mana Cecep? Mana Cecep? Mana Banci itu? Lu nggak lihat kelakuan anak lu, hah? Liatin, lihat! Dia coba bunuh gue kemarin, lu nggak tahu? Mana dia? Maaf Nasarul, ampuni anak kami. Ya Nasarul. Maafkan Cecep, Nasarul. Saya janji akan bawa Cecep ke kantor polisi. Saya mohon. Apa lu bilang? Kantor polisi? Darah harus dibayar dengan darah. Lu tahu? Hah? Jangan, Ibu mohon jangan. Cecep tidak ada di rumah dari semalam. Iya Nasarul. Cecep tidak ada di rumah dari malam. Nasarul. Saya ada sedikit uang, 1,5 juta. Ambillah, jangan balas dendam dengan Cecep. Ambil Nasarul. Apa lu bilang? Hah? Duit? Dendam gue harus dibayar dengan duit. Duit segitu buat minum aja gue nggak teler, goblok. Bu, mana perhiasan? Nasarul,
ini ada sedikit perhiasan. Tolong ambillah Sarul. Jangan balas dendam sama Cecep ya. Tolong Nasarul. Ambil. Gila deh. Kalau punya anak bakatnya kayak setan belang. Semua orang dibikin repot. Betul, barusan aja si Sarul ngamuk hebat di rumah si Cecep. Kabarnya si Cecep mau dibunuh. Gak tahu apa masalahnya. Ibu-ibu, memang perlu dibunuh tuh orang. Orang tuanya aja yang gak ngedidik ahlak anaknya. Sekarang kerepotan sendiri. Sekarang siapa yang mau peduli sama Besar Kawi? Semua orang cuek sama dia. Iya, tapi kan seharusnya Besar Kawi itu bukannya dimusuhi, tapi dirangkul, didekati. Sekarang saja dia sudah tidak mau gabung lagi ngaji sama kita. Kasihan kan, Bu? Sudah, ayo. Besar Kawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu-ibu mau pada arisan? Enggak. Tapi kenapa sih Ibu nggak pernah ikut ngaji lagi? Mungkin saya nggak ikut ngaji lagi, Bu. Karena saya malu. Ibu-ibu di sini pada menghindar dari saya. Gara-gara ulah Sahrul. Sudahlah, Bu. Jangan terlalu berprasangka buruk seperti itu. Itu hanya perasaan Ibu saja. Saya nggak sengaja sih mendengar ibu-ibu menjelekkan mengenai kenakalannya Sahrul. Ya, tapi mau diapakan lagi? Saya nggak bisa berbuat apa-apa, Bu. Saya juga ingin sekali seperti dulu, berkumpul dengan ibu-ibu, pengajian, arisan. Tapi saya nggak bisa. Mudah-mudahan Ibu mengerti dengan keadaan saya ya. Iya, Bu. Saya mengerti. Saya mengerti dengan perasaan Ibu. Dan saya juga turut prihatin. Mudah-mudahan Allah selalu memberi jalan yang terbaik buat keluarga Ibu, ya. Amin. Wi, kalau aku jadi kau, sudah kubayar orang untuk ngarungi anakmu. Ya enggak? Iya, Wi. Lagian, ngapain kamu pelihara anak jin itu? Kalau aku, lebih baik aku kehilangan anak daripada tabiatnya seperti anakmu si Sarul itu, Wi. Ya, binatang aja kan nggak ada yang makan anaknya. Apalagi manusia. Itu benar, Wi. Tapi seharusnya kau atasi anakmu Sarul itu. Dia memang jago. Tapi kalau keluar dari kampung ini, Wi, bisa-bisa pulang tinggal nama. Anak kalau sudah jadi benalu, jangan dipelihara, apalagi dibela. Ya enggak? Lim, gue bilang apa? Nggak pakai pare kan? Nggak pakai pare kan? Kenapa lu kasih pare juga? Ampun, Bang. Saya kelupaan, Bang. Kelupaan yang bener dong lo. Apa karena gue ngutang, gue nggak bayar, ya? Bukan, Bang. Bukan, Bang. Saya nggak berpikir begitu. Saya kilap, Bang. Demi Allah. Hilaf. Nih. Gue buang nih panci. Jangan, Bang. Tolong jangan, Bang. Ini modal satu-satunya buat mencari nafkah anak bini saya, Bang. Halim, cium kaki si bos. Cepat. Ayo. Baik. Ampun, Bang. Ampun. Ampun, Bang. Tolong jangan dihancurin gerobak saya, Bang. Ya udah. Sekarang lu bikin lagi gue somai. Tapi gue nggak mau pakai pare. Nih lihat, nggak pakai apa? Pare, Bang. Betan. Iya, Bang. Iya. Iya, Bang. Rul, ayah mau bicara. Ya udah, bicara aja. Ibumu sakit. Ibu sakit. Nih, bawa ke dokter. Ini. Ya Allah, Rul. Kamu kok tega sekali sama orang tua sendiri? Percayalah, Rul. Kalau kamu terus-terusan bersikap seperti ini, kamu tidak akan selamat dunia akhirat, nak. Percayalah. Udahlah, Pak. Sarul pusing. Sarul capek. Sarul mau istirahat. Kalau emang ibu sakit, ya bawa aja ke rumah sakit. Nggak usah heboh-heboh amat deh. Ya Allah,
Istighfar, Rul. Di mana perasaan kamu, Rul? Hah? Dah. Pak Wi, Ibu, Pak. Ada apa, Wak? Ibu jatuh pingsan. Ya Allah. Ibu! Ya Allah, Bu. Bu, kamu kenapa, Bu? Bu? Dia kena stroke. Masya Allah, Pak. Penyebabnya apa? Entahlah, Bu. Tapi yang jelas, ini akibat dari kekacauan rumah tangga kami. Kamu harus bersabar, Sarkawi. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluk ciptaannya. Syahrul, istri saya terlalu memikirkan anaknya itu. Anak itu terlalu banyak membawa masalah untuk dirinya. Bentar ya, sayang. Aku mau laporan dulu sama bos, ya. Tunggu sebentar. Rul. Mana si Cecep? Udah lama dia kagak kelihatan. Udah, bubarin aja dia. Udah, lo nggak usah pikirin Cecep. No, Yoyo bilang sama gue, dia sekarang udah masuk pesantren. Gel. Sos! Mana lo belum nyetor garuk-garuk ini? Sorry, Bos. Lagi sepi. Kawasan gue lagi nggak aman, Bos. Ya, goblok. Cari dong tempat lain. Ah, tolol lo. Lo yuk, gimana? Gawat, Bos. Ada saingan. Pemain baru. Daerah gue dia kuasain. Kayaknya sih dia punya backingan kuat tuh. Sialan. Nggak bisa diemin nih. Kita harus habisin mereka. Kita cabut. Yuk, lo ikut gue. Sayang, kamu di sini ya. Kalau ada apa-apa, kamu siapin pasukan lain ya. Oke. Ayo kita cabut. Oke. Kalian semua ambil senjata semua. Ibu, bangun, Bu. Bu, bangun, Bu. Bu. Kunyuk. Lu yang namanya Boa, hah? Mau apa lu? Mau apa? Lu nggak tahu? Ini daerah tempat gue tahu. Emang lu siapa? Mampus lu! Halo? Ya, saya sendiri. Apa? Istri saya. Ya Allah. Goblok banget tuh anak-anak. Ngedarin barang aja nggak bisa. Sahrul. Lu harus hati-hati sekarang. Polisi lagi ngacak-ngacak terminal,
dan tempat kita biasa nongkrong. Apa? Terus ada yang ketangkep nggak? Si Baduri, Brur, Jampang gimana? Mereka lari keluar Pulau Jawa. Baduri ke Bengkulu, Brur ke Papua, terus Jampang ke Pontianak. Mendingan lu jangan keluar dulu deh. Biarin gue yang mantau keadaan di luar. Oke? Sialan. Harusnya emang gak gue bunuh tuh anak. Ah, udahlah. Sekarang kita pesta aja berdua ya. Sayang ya? Yuk. Bro, jangan, Bro. Bro, Sarul, jangan, Bro. Sarul. Aduh. Kenapa, sayang? Hah? Kamu jangan so romantis gitu dong. Gue. Lu baca ini deh. Lu kena HIV. Mau periksa darah tadi pagi, Ru. Lu sadar nggak? Lu bisa nularin gue, goblok! Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzila ajil rahim. Litunzila ma'atiha Sarul. Ini apa-apaan nih? Kenapa ada yang tahlilan? Siapa yang meninggal? Ibumu sudah meninggal, nak. Ibu meninggal? Seharusnya kamu sempatkan waktu itu sekali saja untuk mengunjungi ibu kamu waktu di rumah sakit. Sekarang kamu nggak bisa lagi ketemu dengan ibumu, nak. Besok kalau kamu ada waktu dan kamu tidak sibuk, kamu ziarah ke kuburan ibu kamu ya. Enggak. Rol, kamu mau kemana? Apa kamu nggak bisa membacakan satu ayat aja buat almarhum ibu kamu? Hah? Buat apa? Buat apa, Pak? Semua udah terlambat. Itu kok bisa ya? Sampai kayak gitu, hancur. Sepertinya perempuan. Mayatnya gitu ya. Perempuan itu. Perempuan sepertinya itu. Mana kasihan lagi? Apaan nih? Yang tabrak wanita kayaknya sih sepertinya. Kapan kejadiannya? Mas, kata orang sih barusan. Cuma kejadian persisnya saya nggak tahu deh. Ih, kasihan. Tunggu, jangan dibuka dulu, Mas. Emang kenapa? Orang gue mau lihat doang kok. Kenal Mas sama orang ini, Mas? Kenal ya, Mas ya? Kalau begitu bawa pulang aja, Mas, ke rumah keluarganya. Kasihan, cakep-cakep mati. Iya, lebih baik begitu, Mas. Enggak, gue kenal kok.
Ibu. Syahrul, kamu baik-baik aja, nak? Baik-baik saja. Kenapa kamu nggak pernah lagi melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran untuk ibu? Tolonglah ibu, nak. Ibu rindu mendengarkan kamu mengaji seperti waktu kamu masih kecil. Kamu masih ingat, sayang? Nggak tahu, Bu. Sahrul nggak tahu, Bu. Bu. Ibu. Ibu. Salah. Gue masih hidup. Gue masih hidup, ya Allah. Ya Allah, gue pasti hidup. Subhanallah. Ya Allah. Ampunilah saya, ya Allah. Ampunilah hamba-Mu ini, ya Rabbi. Assalamualaikum. Ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih Engkau telah membukakan pintu hati hamba-Mu ini, ya Allah. Hamba ingin kembali ke jalan yang benar, ya Allah. Ke jalan yang diridhoi oleh-Mu, ya Allah. Izinkan hamba-Mu ini bertobat, ya Allah. Hamba ingin bertobat. Hamba ingin menghapus segala dosa-dosa yang telah hamba lakukan selama ini. Izinkanlah, ya Allah. Izinkanlah hamba melakukan sholat taubat, ya Allah.
Ridhoi salat hamba-Mu ini ya Allah. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau selamatkan anakku di dalam cahaya-Mu, ya Allah. Sarkawi, sudahlah, jangan diratapi. Saya udah tahu di hatinya udah lega dan bahagia di sisi Allah. Ayo, kita salat subuh dulu. Setelah itu kita sembahyangkan mayat si Syahrul yang penuh hidayah itu. Astagfirullah. Ternyata si Syahrul itu meninggal saat dia sholat tobat ya, Bu. Iya, Bu. Makanya kita jangan suudzon dulu. Yang jahat itu belum tentu selamanya jahat. Iya kan? Iya. Iya, Bu. Maaf, saya hilaf. Tunggu, Bu. Kalau gitu saya akan membacakan doa untuk almarhum. Iya, Bu. Itu lebih baik. Mari, Bu. La ilaha illallah. 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 Wi, anakmu benar-benar diberkahi oleh Allah dengan cuaca yang sangat baik ini. Coba lihat, betapa ramahnya cuaca ini menyambut kehadiran anakmu. Alhamdulillah, Pak Haji. Iya, Wi. Selama Syahrul hidup di dunia ini, belum pernah saya sebangga ini, Pak Haji. Alhamdulillah, Wi. Syukur. Saya kira selama hidup saya akan bergelimang aib oleh perbuatannya, Pak Haji. Tapi alhamdulillah, saya bangga kepadanya. Saya bangga sekali, Pak Haji. Syukur alhamdulillah, Wi. Syahrul telah memberikan kebanggaan yang luar biasa kepada saya. Luar biasa, Pak Haji. Insya Allah. Insya Allah.